Sebelum kita masuk ke dalam analisis cerpen, ada baiknya kita terlebih dahulu tahu apa sih itu unsur utama ekstrinsik dan apa-apa saja dan bagaimana penjelasannya. Yang pertama yaitu ada pengarang. Pengarang merupakan unsur utama ekstrinsik karena karya sastra tidak lepas dari sosok penciptanya. Latar belakang, biografi, pengalaman pribadi, dan kondisi psikologis pengarang sangat mempengaruhi isi dan bentuk karya. Misalnya, pengalaman hidup dan pandangan hidup pengarang sering tercermin dalam cerita yang dibuatnya. Yang kedua, sensitivitas. Sensitivitas pengarang adalah kemampuan peka terhadap lingkungan sosial, budaya, dan peristiwa di sekitarnya. Sensitivitas ini memungkinkan pengarang menangkap berbagai fenomena yang kemudian diolah menjadi karya sastra yang hidup dan bermakna. Sensitivitas juga berkaitan dengan bagaimana pengarang merasakan dan menangani atau menanggapi realitas di sekelilingnya. Ketiga, imajinasi. Imajinasi adalah daya cipta atau kemampuan pengarang untuk membayangkan sesuatu yang tidak nyata atau belum terjadi. Imajinasi ini sangat penting dalam proses penciptaan karya sastra karena membantu pengarang membangun ide, plot, dan tokoh dalam cerita secara kreatif. Selanjutnya yang keempat yaitu ada intelektual. Intelektual pengarang mencakup kemampuan berpikir kritis, pengetahuan, dan wawasan yang dimiliki pengarang. Unsur ini mempengaruhi kedalaman tema, kompleksitas karakter, dan pesan moral dalam karya sastra. Pengarang dengan intelektual tinggi biasanya mampu mengemas karya yang tidak hanya menarik tetapi juga mengandung nilai filosofis dan ideologi tertentu. Yang terakhir yaitu ada pandangan hidup. Pandangan hidup atau ideologi pengarang adalah sikap, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut yang tercermin dalam karya sastra. Pandangan hidup ini menjadi latar belakang subjektif yang mempengaruhi tema, pesan moral, dan cara pengarang memandang realitas sosial dalam karyanya. Menurut Dweck dan Warren, pandangan hidup pengarang adalah faktor ekstrinsik penting yang membentuk karya sastra. Setelah kita mengetahui apa itu unsur ekstrinsik, selanjutnya kita akan menganalisis cerpen yang berjudul Dalam Bilik Gelap Sugeng Aji karya Yulistyayo. Yang pertama yaitu tentang pengarang. Yulistyayo merupakan penulis produktif dengan karya-karyanya yang pernah dimuat di berbagai media seperti Gol Agong Kreatif, Rahma Ide, Barnas Ide, dan Koran Merapi Jogja. Ia menulis baik novel cetak, antologi, maupun cerita online di berbagai platform digital. Latar belakangnya sebagai peracik obat dan penulis yang aktif memberi warna pada cara ia mengangkat tema dan membangun karakter dalam cerpennya. Yang kedua yaitu sensitivitas. Sensitivitas Yulistyayo tampak dalam kemampuannya menangkap dan mengolah konflik batin serta relasi keluarga yang rapuh akibat perebutan harta warisan. Ia menyoroti emosi dan kegelisahan tokoh-tokohnya, terutama Sugeng Aji yang merasa sepi dan menyesali hidupnya di masa tua, serta anak-anaknya yang lebih mementingkan harta daripada kasih sayang atau nilai-nilai keluarga. Sensitivitas ini juga terlihat pada tokoh Hanum, perawat muda yang penuh empati dan menjadi satu-satunya karakter yang menunjukkan kepedulian tulus di tengah kekacauan moral keluarga Sugeng Aji. Yang ketiga yaitu imajinasi. Imajinasi pengarang tercermin dalam penggambaran suasana ruang gelap, hujan, dan listrik padam yang menambah nuansa suram dan tegang. Setting rumah besar di pinggang gunung yang terisolasi serta peristiwa-peristiwa seperti kilatan petir dan pertengkaran yang dramatis. Imajinasi Yulistyayo juga tampak dalam cara ia memvisualisasikan perasaan terpenjara, kesepian, dan penyesalan Sugeng Aji, sehingga pembaca dapat merasakan suasana batin tokoh secara mendalam. Yang keempat yaitu intelektual. Unsur intelektual dalam cerpen ini muncul melalui dialog dan pemikiran kritis para tokohnya, terutama ketika membahas pembagian warisan, nilai agama, dan moralitas. Cerita ini juga mengangkat isu sosial seperti pendidikan, status ekonomi, dan dampaknya terhadap karakter serta perilaku generasi berikutnya. Melalui narasi dan percakapan, pengarang mengajak pembaca merenungkan makna harta, kekuasaan, dan warisan nilai-nilai hidup yang lebih penting daripada sekedar materi. Selanjutnya yang terakhir yaitu pandangan hidup. Pandang hidup yang diusung dalam cerpen ini adalah kritik terhadap materialisme dan penyesalan atas kehidupan yang terlalu mengejar kekayaan hingga melupakan pendidikan moral dan kasih sayang dalam keluarga. Sugeng Aji yang semula bangga dengan keberhasilan mengubah nasib keluarga, akhirnya menyadari bahwa kekayaan tidak menjamin kebahagiaan atau ketentraman di masa tua.
Penyesalan mendalam muncul ketika ia melihat anak-anaknya tidak mampu mengurus jenazahnya sendiri, menandakan hilangnya nilai luhur dalam keluarganya. Melalui tokoh Hanum, pengarang menegaskan pentingnya menjadi manusia yang peduli dan tahu berterima kasih, bukan sekedar mengejar harta. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu, unsur ekstrinsik utama seperti pengarang, sensitivitas, imajinasi, intelektual, dan pandangan hidup saling berkaitan dan secara bersama-sama mempengaruhi terciptanya karya sastra. Pengarang sebagai pusat unsur ekstrinsik membawa pengalaman, peraksaan, dan pemikirannya yang kemudian diwujudkan melalui sensitivitas, imajinasi, dan intelektualnya, serta pandangan hidup yang dianutnya.